Ini pertanyaan, ada kiai atau ustadz, buya, tuangku, ahli ilmu ma'rifatullah, ahli zikir, tapi nggak sholat Jumat, bahkan nggak sholat, gitu ya? Itu mah bukan ahli zikir. Ternyata imam dengan pengikut itu bisa saja beda, bisa saja beda. Contoh Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam gelarnya, Imam Salafiyah. Imam Ibnu Taimiyah tidak mempermasalahkan orang pakai tasbih. Sedangkan Salafiyah sekarang mempermasalahkan orang pakai tasbih. Imam Ibnu Taimiyah terkadang pakai hadis dhaif, walaupun kemudian beliau punya pandangan sebaiknya hadis dhaif tidak dipakai. Ternyata Salafiyah sekarang nolak hadis dhaif. Tapi hadis dhaif yang mana yang maksud saya nggak tahu juga. Karena Syekh Albani pas pakai hadis dhaif. Hadis narok tangan di dada itu hadisnya dhaif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ma ba'd. Allahumma bika asbahna bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. Allahumma tawaffana muslimin bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, Saudara, ikhwan, akhwat fillah, pasti ada yang terbersit tadi waktu pembukaan, apakah Fatihah sampai atau tidak ya? Fatihah sampai atau tidak itu bukan perbedaan NU Muhammadiyah, tapi perbedaan faham atau tidak faham. Bukan perbedaan jemaah tabligh dengan salafi, tapi itu perbedaan mengerti dalil atau tidak mengerti dalil. Imam Salafiyah bernama Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau murid terbaik dari Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Salafiyah. Menulis satu kitab judulnya Ar-Ruh, kumpulan persoalan roh. Dan beliau menyebutkan di situ lebih dari 20 dalil mengenai bahwa bacaan-bacaan kita, doa-doa kita itu sampai kepada orang mati. Itu Imam Salafiyah. Namun belakangan muncul perbedaan karena menggunakan hadis yang sebenarnya hadis itu tidak berkaitan dengan itu. Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalath. Jika meninggal seorang manusia, maka terputus semua amalnya kecuali 3. Orang Arab kalau ngomong illa min thalas, itu bukan lil hasr, bukan menunjukkan pembatasan, itu cuma contoh. Karena di hadis Imam Tirmizi dan Ibnu Majah disebutkan lebih dari 3. Maka digabungkanlah oleh Imam Asyuti menjadi 11 macam. Termasuk kita buat jalan, buat jembatan, semuanya masuk. Jadi apakah sampai? Ya, kita pakai saja pendapat Imam Ibnu Qayyim setelah mengumpulkan lebih dari 20 dalil. Berapa kata beliau? Bahkan 29 di situ ya. Wasala sawabul qiraah ilal mayyit. Ya, usulu sawabil qiraah ilal mayyit. Bahwa ahli hadis dan jumhur ahli sunnah mengatakan sampai kepada ahli mayyit. Jadi itu bukan perdebatan, lagi-lagi perdebatan golongan, bukan ya. Sebelum ada NU Muhammadiyah, Salafi, Jemaah Tabligh, ya, itu sudah ada ini. Sudah ada ya. Nah, itu lebih kurang pengantarnya, biar saya nggak ngantuk, Pak. belum beres ini ya. Diam dikit langsung melayang. Saya mau membawakan sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengenai iman. Apa kata Nabi SAW? Innal imana bid'u wa sittun atau bid'u wa sab'una syu'bah. Sesungguhnya iman itu ada 60 atau bahkan lebih dari 70 cabang. A'laha yang paling tinggi, paling luhur, qaulu la ilaha illallah, kata-kata la ilaha illallah. Wa adnaha yang paling ringan, paling standar,
imatatul adza anit tariq, membuang duri halangan di jalan sehingga orang yang lewat tidak terganggu. Al-haya'u minal iman, malu bagian dari iman. Bahkan di hadis lain syatrul iman, separuh iman. Nah, kita mau bahas yang paling depannya tadi. Innal imana bid'u wa sittuna syu'bah atau bid'u wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah. Iman tertinggi adalah ungkapan, ekspresi, pemahaman orang yang berwirid, yang berzikir dengan la ilaha illallah. Kenapa orang berzikir dengan kalimat ini bisa dianggap imannya tinggi? Bahkan dalam hadis Imam Ahmad dikatakan, jadidu imanakum, perbaharui imanmu. Berarti iman itu bisa usang. Iman kita bisa usang. Iman kita bisa lusuh. Lalu bagaimana cara menyegarkannya? Jadi jika badan ini bisa bau, maka iman kita bisa lusuh, bisa bau juga. Apa kata Nabi? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah membaca, mewiridkan la ilaha illallah. Maka para ulama sahabat ada yang berzikir la ilaha illallah ribuan, ya, 1000, 10.000, 70.000 sampai zaman ulama-ulama setelahnya. Bahkan tak terhingga. Ya. Sehingga masuklah dalam kategori yang surat Al-Ahzab sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, sebutlah nama Allah, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan itulah makomnya Allah yarham Ustadz Arifin Ilham. Jadi waktu Bapak mengatakan mari kita doakan, saya terenyuh, Pak. Nanti kalau saya mati ada yang doain atau tidak ya? Ini ketemu aja belum tentu pernah, tapi langsung mendoakan. Begitu harum namanya di bumi, pertanda harum namanya di langit sana. Bapak saudara makan Allah, semoga nanti nama kita juga harum ya. Maka jalannya cuma satu, surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum. Sebutlah aku, sebutlah namaku, bacalah asmaul husna, nama-namaku yang indah, maka aku sebut namamu. Tapi terjemahan saya salah. Kenapa? Karena di ayatnya tidak ada kalimat maka. Tapi terjemahan belakangan menyebutkan maka. Terjemahan yang tepat bagaimana? Fazkuruni, sebut aku sebut kamu. Enggak ada kata hubung. Kira-kira duluan kita menyebut atau Allah yang menyebut? Allah. Kita lebih dulu dari Allah atau Allah lebih dulu dari kita? Allah lebih dulu dari kita. Maka Nabi SAW ketika mengajarkan Abu Darda, wahai Abu Darda, inni uhibbuk, aku cinta engkau, maka amalkan ini setiap ba'da salat. Allahumma anni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, bantu aku menyebut namamu, syukur kepada engkau dan bagus ibadah terhadapmu. Bantu aku menyebut namamu. Selevel Nabi masih minta bantuan, lalu diajarkan ke Abu Darda. Maka ciri-ciri orang ini kabar gembiranya, ciri-ciri orang mendapat bantuan dari Allah Ta'ala, dia bisa berzikir setiap saat. Dia dapat berzikir pagi dan sore. Dia mampu bangun qiyamul lail, itu tandanya Allah bantu dia. Maka inilah kabar gembiranya kepada Bapak, Ibu, Saudara, ikhwan akhwat fillah yang hadir pagi ini. Insya Allah itu pertanda Allah bantu kita. Maka munajat yang kita katakan, alhamdulillahilladzi hadana lihaza, segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kami untuk ini, untuk beramal ini. Apa maksud semua ini? Bahwa dalam tradisi keimanan tidak ada namanya ta'ajub kepada diri sendiri. Tidak pernah merasa sudah beramal. Selevel Abu Hurairah, dia punya tasbih subhah, bahasa Arabnya isnatai asyar alf, 12.000 simpul, 2000 simpul, kemudian dia zikirkan 6 kali, berarti 12.000 kali.
12.000 dia berzikir setiap hari. Ketika dia hendak wafat, sakaratul maut, apa kata dia? Ya Rabb, ajannatun hiya amin nar. Aku tidak tahu ya Allah, apakah aku berujung ke surga atau neraka. Ini Abu Hurairah zikirnya 12.000, dia tidak yakin juga dirinya masuk surga, masih ada rasa takut, ya Allah, seandainya engkau taruh aku di neraka. Di mana kita, Pak? Di mana kita? Ini kadang-kadang baru ngaji, baru beramal satu sunnah, sudah berani mengatakan dirinya paling firqah najiyah, kelompok paling benar. Saya malu mengatakan itu, ya, kita malu mengatakan itu. Para imam-imam terdahulu, karena mereka malu membaca-baca kisah-kisah seperti ini, maka mereka beramalnya ditambal terus, ditambal terus. Sampai kita menemukan bahwa Imam Malik tidak sempat tidur malam hari. Jadi cemen juga, Pak, kalau Ustadz ngeluh nggak bisa tidur malam hari. Ya lemas-lemas, ya lemas lah. Tapi tidak ada kata lemah ketika orang beribadah. Kenapa? Ada rumusnya. Jika mata ini kurang tidur, maka qalbu akan hidup. Basirah akan hidup ketika basar dikurangi jatahnya. Jika perut ini kurang makan, maka rohani akan kenyang. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis Imam Ibnu Majah dan hadis sahih mengatakan, atwalun nas jaw'an yaumal qiyamah atwaluhum syaba'an fid dunya. Orang yang paling lama laparnya di akhirat adalah orang yang paling lama kenyangnya di dunia. Maka kita berlatih di dunia ini, berlatih lapar. Sebab roh kita tidak perlu makan fisik, nggak perlu makan nasi. Dia perlu makanannya seperti para malaikat yang kita sebutkan di beberapa kajian lain, bahwa Nabi SAW bersabda, Inna Allah astafa li malaikatihi subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Allah memilihkan bagi para malaikatnya, hadis ini sahih ya, makanan sehari-hari malaikat itu apa? Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Nah, roh kita satu jenis dengan malaikat. Roh kita dari nur, malaikat itu dari nur. Tapi tubuh ini dari tanah. Maka untuk keperluan tanah kita kasihlah dia makan yang dari tanah. Namun untuk keperluan rohani kita harus kasih hak rohaninya. Itu sebabnya ketika Salman Al-Farisi datang ke saudara angkat ya, Nabi mengangkat mereka bersaudara, Abu Darda. Abu Darda ini nggak mau tidur malam dan tidak mau lagi menggauli istrinya, tidak mau lagi ngurus dunia. Apa yang dia lakukan? Nabi masih hidup. Dia tidak tidur malam hari, tidak makan di siang hari kecuali minum sedikit, makan sedikit, sekedar untuk bisa berdiri di atas sajadah. Istrinya pun tidak disapa lagi sama dia. Ya, udah sibuk dengan Allah. Kalaupun disapa senyum aja, habis itu tinggalin. Ya. Akhirnya Salman Al-Farisi datang. Malam pertama Salman Al-Farisi dihidangkan makanan. Apa kata Abu Darda? Makanlah, saya tidak makan. Kata Salman, illam ta'kul la akul. Kalau kamu tidak makan, saya tidak makan. Akhirnya terpaksalah Abu Darda makan. Lalu mereka tidur. Ya, tidur samping-sampingan ya. Dia di sini, saudaranya di situ. Ketika hendak tidur, ternyata Abu Darda bangun lagi mau sholat. Karena Salman itu umurnya tua, Pak. Imam Zahabi menyebutkan umur Salman lebih dari 200 tahun. Lebih tua dari Nabi SAW. Ada beberapa sahabat yang lebih tua dari Nabi. Hisan bin Sabit. Kemudian yang paling tua ini Salman Al-Farisi. Wallahu alam, saya dapat dua riwayat. 350 tahun sama 250 tahun. Kalau 300 kayaknya susah untuk percaya ya. Tapi kalau 200 masih mungkin. Beberapa ulama kita masih ada yang berumur 150 tahun baru wafat. Masih ada. Di Sumatera Barat itu ada di daerah Batu Hampar namanya, Payakumbuh, itu ada syekh namanya Abdurrahman.
yang lama ngaji di Mekah, umur 100 dia pulang. 50 tahun dia ngabdi di kampungnya, jadilah itu ma'had tahfiz, ma'had tafaqquh fid din, ma'had untuk menghafalkan Quran dan memahami agama. Dan itu sampai sekarang masih utuh, pesantrennya masih ada. Ya, lewat Payakumbuh ada namanya Batu Hampar, ya, belok kanan dikit. Saya sudah pernah ke sana dan mereka bangun, ya, keturunannya Syekh Muhammad Arsyad yang juga ngaji di Mekah, bangun kubah yang sangat bagus. Namun karena orang kita ini tidak menghormati ilmu seperti orang seberang sana, akhirnya ilmu sanad Quran beliau sekarang sudah habis, Pak. Saya yang terakhir menerima sanad Qurannya dari murid-muridnya, ya. Jadi saya terima dari Abu Ya Dahnar, umur 85 tahun sekarang. Beliau sudah nggak bisa lihat lagi. Dari Syekh Abdul Malik dari Syekh Arsyad dari Syekh Abdurrahman Al-Batu Hampari, ya. Beliau langsung dari Mekah. Padahal mereka ini ngaji di Mekah semua, tapi lebih senang dengan silsilah sanad ulama-ulama negeri kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika Abu Darda hendak bangun, dipanggil Salman. Hei, kamu duduk, tidur, ya, duduk, berbaring. Baru mau tidur sebentar, dia mau bangun lagi, mau bangun lagi. Ketika mau bangun, disuruh tidur lagi sama Salman. Begitulah berulang kali, tapi nggak enak, ini kan lebih senior. Dan Salman itu namanya mulai naik semenjak beliau memenangkan strategi perang Khandaq. Khandaq itu strateginya nggak ada di orang Madinah, itu strategi orang Persia buat parit. Maka diperebutkanlah Salman Al-Farisi oleh orang Ansar dan Muhajirin. Apa kata orang Muhajirin? Ansar, yakni Salman minna, Salman saudara kami. Kata orang Ansar, enggak, itu saudara kami. Nabi kemudian bilang, enggak, kalian salah semua. Yang benar ahlu baitina, Salman itu keluarga kami, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika akhir malam Abu Darda mulai ngantuk-ngantuk, Salman yang berdiri. Ya, dia berwudu, kemudian dia bangun dan sholat. Dibangunin Abu Darda, kaget Abu Darda, padahal dia udah ngantuk-ngantuk, Pak. Nah, lihat bagaimana ulama terdahulu, ulama sahabat Nabi mampu untuk memanage tidurnya. Itulah ulama-ulama sahabat Nabi. Mereka memberi hak untuk mata. Maka esok pagi dia kasih ceramah itu saudaranya, inna li'ainika 'alaika haqqun. Matamu punya hak tidur. Wa inna li ahlika 'alaika haqqun. Pasanganmu, keluargamu, anak-anakmu punya hak perhatian. Maka semenjak hari itu Abu Darda hidupnya jadi lebih teratur. Tidak meninggalkan hak keluarganya. Jadi Bapak Saudara makan Allah, siapapun di antara kita punya aktivitas keagamaan, apapun alirannya, apapun mazhabnya, manhajnya, jangan tinggalkan hak mata, jangan tinggalkan hak keluarga, hak saudara, hak anak-anak kita semua, ya. Kembali ke sahabat Nabi yang beramal lebih banyak, ya. Siapa tadi sahabat yang berzikir 12.000, masih ingat? Abu Hurairah. Abu Hurairah ini jangan dikira orang gak sibuk. Abu Hurairah orang sibuk. Abu Hurairah pernah menjadi gubernur Bahrain dan mempunyai perusahaan ternak yang besar, tapi dia masih sibuk berzikir 12.000 sehari. Ketika ditanya, apa jawaban beliau? Saya ingin berzikir setiap jam, setiap detik. Nah, kira-kira dia perkirakan setiap detik itu, setiap nafasnya itu 12.000. Nah, adakah kita hari ini yang berzikir sebanyak beliau? Enggak ada. Lalu pantaskah kita mengatakan saya ahli surga? Saya yang paling benar? Enggak pantas. Enggak pantas sama sekali. Jadi malulah kepada Allah. Malu kalau enggak bisa membayangkan malu kepada Allah, malu kepada Rasulullah. Tidak bisa malu kepada sahabat-sahabat Nabi. Enggak bisa juga malu kepada ulama-ulama kita hari ini. Ya. Masyayikh kita di luar sana bahkan dalam negeri itu kalau bersolawat itu kita solawat berapa kali Pak sehari? Cuma pas sholat dong ya? Berarti cuma
ya paling 20-30 ya. Guru kita, masyayikh kita di Mesir, masyayikh kita di Yaman, masyayikh kita di seberang sana di Jawa, itu mereka kalau berzikir sholawat nggak kurang dari 1000 itu paling minimal. Ya Ustaz kapan kerjanya? Ya bisa sambil kerja. Berangkat kan pakai motor, pakai mobil. Sembari berangkat setengah jam itu bisa 2000 Pak. Bisa 2000. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Allahumma salli ala. Nikmatnya bukan main. Satu saat kita akan merindukan naik motor, naik mobil kena macet itu Pak. Kenapa? Di saat-saat itu kita bisa bersalawat. Apa kata Nabi? Man shalla alayya sallallahu alaihi asyara marrat. Siapa yang salawat kepadaku, maka Allah memberikan rahmat kepadanya 10 kali lipat. Allah yang langsung bersalawat, bukan malaikat. Allah yang langsung bersalawat. Maksudnya apa ini? Jika kita bersalawat 100 setiap hari, Allah bersalawat kepada kita 1000 setiap hari. Jika kita bersalawat setiap hari 1000, kalian 10 ribu. Di Mekah itu ada nama, di Madinah ya, Sayyid Abdul Ghafur. Sayyid Abdul Ghafur tidak kurang dari 1000, rata-rata di atas itu. Waktu kita dakwah di Paris, saya punya sahabat namanya Pak Muhammad Abduh. Pak Muhammad Abduh namanya. Zikir la ilaha illallahnya setiap hari 15.000. Lebih banyak dari Abu Hurairah. Bapak tahu berapa lama malam di sana? Mulai dari jam 10 sampai jam 3. Itu malamnya. Berarti berapa jam? Jam 10 terbenam matahari, jam 3 subuh sudah. 5 jam. Dan dia dalam waktu-waktu yang sempit itu bisa berzikir la ilaha illallah sebanyak 15.000. Saya kasih tahu, maaf Pak, saya nggak bisa sebanyak itu. Kenapa? Saya bacanya pelan-pelan. Ente bacanya cepat. Ya, jadi dia bacanya itu mirip seperti Imam Syafi'i kalau bulan puasa. Imam Syafi'i bulan puasa bacanya ngebut, ngejar target. Tapi di luar bulan puasa bacanya pelan-pelan. Nah, beliau ini sama aja. Belum lagi sholawatnya, belum lagi tasbihnya. Jadi ternyata di negeri yang sangat sekuler, mereka punya satu filosofi namanya laicite, ya. Kalau bahasa Arabnya at-tafsil bainad din wa daulah, memisahkan antara agama dan negara. Yang kita sebut bahasa Inggrisnya secularism, ya, sekuler. Tapi di sudut-sudut kota Paris itu masih banyak orang berzikir. Ternyata banyak orang Arab di situ ya. Satu kali saya beli sabun. Sabun itu bahasa Prancisnya savon. Savon. Saya biasanya orang Arab itu punya toko. Saya nggak tahu, susah bedain orang Arab sama orang Prancis. Mukanya udah sama. Saya tanya, savon ada sabun gitu ya. Dia bingung, nggak ngerti dia. Mungkin saya salah baca kali ya. Bahasa Prancisnya nggak jelas. Akhirnya saya lihat, oh dia ada jenggot dikit nih, kayaknya orang Arab nih. Endak sabun, pakai bahasa Arab, oh sabun dia langsung bawa. Ya, banyak Pak orang Arab di situ, makanya banyak Muslim di sana, banyak Muslim. Ya. Bapak saudara makan Allah itu di kota sangat sibuk dan malamnya pendek, masih sempat mereka berzikir setiap hari 15.000. Pertanyaannya, kita kok nggak bisa? Tapi nonton bisa lama. Jadi ada seorang ibu-ibu di masjid, saya nggak usah sebut di Jakarta, nanya, Ustadz, ajarkan saya satu zikir yang mudah saya amalkan. Saya sudah tua, umur saya 72. 72 itu masih kerja nggak? Enggak ya. Paling mikirin cucu. Akhirnya saya ajarkan, ibu coba amalkan la ilaha illallah 100 kali pagi dan sore. Loh Ustadz, 100 kebanyakan. Saya kan sibuk. Loh, bingung saya Pak. Umur 72 sibuk apa? Akhirnya kita tanya, ibu sibuk apaan umur 72? Bingung juga dia. Ternyata sibuk nonton iklan ya. Nonton TV sama iklan-iklannya ditonton. Betapa sok sibuknya kita. Nonton YouTube nggak sibuk, bisa setengah jam. Kenapa? Berzikir setengah jam nggak bisa.
Kayak gitu ngaku paling benar. Kayak gitu ngaku nanti firqahnya kelompok paling benar. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jauh dari itu. Kebenaran itu bukan persoalan ngaku-ngaku. Amalannya apa, cara berpikirnya apa, itu baru disebut kelompok yang benar. Ya. Ini ada orang yang sudah, ya, sahabatnya udah zikir, dia masih mikir. Jadi sahabatnya udah zikir, dia masih mikir. Apa pikiran dia? Ini bid'ah lagi nih zikir teman. Sahabatnya udah nangis, sudah nikmat, ya. Nah, ini kasihan orang-orang begitu. Hal-hal yang harusnya pakai kolbu, dia pakai pikiran. Kalau pakai pikiran, Pak, sholat capek, bener nggak? Orang yang sholat pakai pikiran, pikirannya jalan-jalan. Tapi kalau sholat pakai kolbu, kolbunya tenang langsung. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Kolbu itu tidak akan nyaman nonton YouTube, nonton TV, makan banyak, punya istri banyak, punya jalan-jalan kemana, nggak akan tenang. Siapa contohnya di sini? Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang sahih, tapi di riwayat ini dihasankan oleh sebagian ulama, cuma saya meyakini ini sahih. Apa kata Nabi SAW? Hubbiba ilayya minad dunya, dibuat cinta kepadaku, artinya Allah memfitrahkan Nabi suka at-tib wan nisa, parfum dan istri-istriku. Namun Nabi bahagia nggak dengan itu? Enggak. Istri Nabi berapa, Pak? 9 waktu beliau wafat. Waktu beliau masih segar hidup, istrinya 11. Tapi awal-awal nikah 13. Tapi 2 dicerai. Sisa 11, kemudian jadi 9. Nabi Muhammad SAW mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Qurratu aini itu boleh disebut yang membahagiakanku cuma satu. Fi itu bukan ila, bukan li, tapi fi, di dalam. Dan dijadikan kebahagiaanku, penyedap mataku, penenang jiwaku hanya di dalam sholat. Hanya di dalam sholat. Jadi Nabi nggak rehat kalau pulang ke rumah, istrinya banyak. Nabi mau buat iktikaf. Nabi kalau iktikaf buat kelambu, tiba-tiba di tahun ke-9 Hijriah, istri-istri Nabi ada 3-4 istri buat kelambu masing-masing. Semuanya mengatakan ini kelambu buat Nabi. Kata satu lagi, ini kelambu buat Nabi. Itu Hafsah, Aisyah, Ummu Salamah, ya, satu lagi kalau nggak salah Zainab, ya. Itu mereka masing-masing buat kelambu untuk Nabi di masjid. Lalu Nabi lihat, apa kata Nabi? Al khair turidna, apakah kebaikan yang mau kalian cari atau lagi berlomba-lomba, lagi saingan? Akhirnya Nabi cancel, Nabi tidak jadi beriktikaf pada tahun itu. Enggak jadi iktikaf, Pak. Jadi istri-istri Nabi berlomba-lomba, bersaing terus. Maka sungguh hebat sekali orang yang punya istri lebih dari satu. Hebat itu, Pak, manajemen keluarganya, ya. Saya salut, ya. Kalau yang masih satu, bukan cemen, bukan takut, bukan, mungkin dia punya pertimbangan lain, kita kan tidak tahu. Nah, Bapak Saudara, makan Allah, Nabi sesibuk itu masih zikirnya banyak. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Kana Rasulullah SAW yazkurullah ala kulli ahyani. Nabi setiap saat, setiap detik, setiap nafas naik turun, tidak melupa kepada Allah Ta'ala. Kalau kita setiap naik turun ingat aksi, ya, sibuk sama aksi, maka kita jadi cemas. Kalau nggak kuat, udah nggak usah ditonton, Pak, tunggu aja hasilnya. Kita doakan, ya. Saya untuk aksi itu saya bacakan doa, ya, kita bacakan wirid-wirid, ya Rabb, berkah wirid ini tolong selamatkan negeri ini. Itu aja, kita nggak bisa buat apa-apa karena ini sudah di setting lama dan sudah dikehendaki lama. Semoga Allah menyelamatkan negeri kita, amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa, wala tusallitna alaina man la yarhamuna, jangan pimpin kami oleh orang-orang yang tidak menyayangi kami, amin ya rabbal alamin. Bapak Saudara makan Allah,
Maka mulailah semenjak pagi ini untuk mendisiplinkan zikir. Kalau untuk nyicil rumah di dunia, kita harus disiplin kerja, berangkat pagi, pulang sore, pagi, pulang sore, pagi, pulang sore. Ternyata rumahnya nanti ditinggal. Belum kadang lunas, udah mati duluan. Sebagian sahabat kita belum lunas, sudah mati duluan. Ya, sungguh menyedihkan. Ada yang baru lunas mati. Ada yang memang lunas lama, tapi kemudian pengen nambah lagi, nambah cicilan lagi. Bapak saudara makan Allah, jika nyicil rumah di dunia, orang harus disiplin kerja. Bagaimana kita mau nyicil istana di surga? Harus rajin Pak, saving, nyimpen zikirnya. Maka kita sering menyebutkan zikir-zikir Nabi. Ya, minimal zikirnya apa? Itu tadi. Nabi SAW bersabda, afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir paling afdal, paling tinggi adalah la ilaha illallah. Maka makhluk paling mulia adalah orang yang membawa di dalam dirinya, dalam tubuhnya, dengan lisannya, dengan nafasnya kalimah la ilaha illallah. Mau cari tahu waliullah, cari orang yang paling banyak baca la ilaha illallah. Cuma itu Pak. Dan kolbu itu, kita ini badan kan suka bosan. Maka Allah kasih ragam-ragam zikir. Ada zikir subhanallah, ada zikir alhamdulillah, ada zikir Allahu akbar, ada zikir la haula wa quwwata illa billah. Kalau semua ini belum terasa nikmat, berarti ada kesalahan di depan. Apa kesalahannya? Belum taubat dan istighfar. Maka istighfarkan dulu banyak-banyak. Zikir itu kan harus pakai mata, pakai telinga, pakai lisan, pakai badan, pakai kolbu. Istighfarkan semua itu, baru nanti bisa menikmati zikrullahnya. Jadi kenapa Bapak ini nggak bisa tahan zikir 1000? Bukan persoalan bid'ah nggak bid'ah, itu persoalan paham tidak paham atau malas tidak malas. Jadi walaupun kita tidak semulia para ulama, tidak sekeren sahabat Nabi, coba mulai Pak pagi ini zikir apa? La ilaha illallah 100 kali, subhanallah bihamdi 100 kali. Coba itu dulu deh ya, 200. Nggak sempat di masjid sambil jalan lah ya. Kalau sempat lagi tambahkan sholawat. Kalau nggak bisa 100 ya 10 lah ya. 10 kali bersolawat kepada Nabi, berarti ada 100 keberkahan dari Allah pagi ini gitu. Kira-kira gitu Pak. Langsung kita diskusi aja ya. Tafadhal kalau ada tanya jawab. Ya, silakan Pak. Sambil tafakur kita boleh zikir. Iya. Mungkin tafakur maksudnya adalah merenung ya. Nah, ini pertanyaannya, sambil tafakur merenung bolehkah berzikir? Di Al-Qur'an ayat yang tadi dibaca bukan ya? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya. Jadi ternyata ulul albab, orang yang cerdas itu kecerdasannya dibagi dua. Satu kecerdasan rohani, dia yazkurunallah, zikirnya lebih banyak saat berdiri, duduk ataupun berbaring. Zikirnya dominan. Lalu kecerdasan kedua, yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bertafakkur pada penciptaan langit dan bumi. Maka ini dua hal, dua kecerdasan yang Nabi gabungkan. Kalau disimpulkan bagaimana? Maka seseorang yang berzikir, dia pasti punya fikir. Jadi zikir dulu baru fikir. Jika orang memulai dengan zikrullah, maka dia memandang sesuatu itu dengan nama Allah. Sehingga berkatalah para ulama kita, ma ra'aitu syai'an illa wara'atullaha fihi. Tidaklah aku memandang satu kecuali aku memandang ada sifat Allah, ada nama Allah di situ. Contohnya kita melihat ada orang punya harta. Apa kata kita? Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Ini Allah mengkhususkan nikmat-nikmatnya bagi sebagian orang. Siapa yang dia kehendaki. Ada orang yang kerja rajin, nggak dapat. Tapi malah yang nggak terlalu rajin dapat. Kenapa? Ternyata dia punya amalan dua itu.
yazkurunallah wa yatafakkarun, ya. Dia punya zikir dan punya tafakkur. Apa kata Nabi? Di akhir zaman, orang yang tidur, duduk-duduk lebih banyak, lebih mudah, lebih senang hidupnya daripada orang yang berjalan. Orang berjalan lebih mudah hidupnya daripada yang berlari. Benar gak? Yang banyak jalan itu Pak Direktur atau tukang bangunan. Tukang bangunan, tapi kok fulusnya lebih banyak Pak Direktur. Pak Direktur duduk rapat, ngoceh, udah gitu aja Pak. Kok bisa? Ternyata mereka mencari dunia itu tidak hanya dengan fisik, tapi dengan tafakkur. Maka beda antara arsitek dengan ahli bangunan. Rezekinya beda. Jadi kalau ada teman-teman yang sekarang mentok pekerjaannya, kok saya nggak dapat ya? Coba naikkan kualitas kerjaannya. Skillnya dinaikin. Skill kan bisa dipelajari, nggak ada skill itu bakat. Orang terlahir nggak bisa ngomong apa-apa, nggak bisa buat apa-apa. Maka saya tidak percaya yang disebut bakat bawaan, itu nggak ada. Bakat itu dibuat dan dilatih. Ceramah ini bukan bakat Pak. Ceramah itu skill dipelajari, dilatih, dan anugerah. Anugerah ketika orang sudah beramal sesuatu atau minta sesuatu. Ini supaya tahu aja bahwa saya dulu waktu masa kecil kan banyak kamcil tuh kan, dai cilik. Saya paling takut megang mic Pak. Kalau dipegang mic langsung bergerak dia, ya. Gempa sesaat. Jadi sampai umur 12-13 tahun tidak pernah ikut lomba-lomba dan nggak bisa ceramah yang begitu. Dan Bapak Ibu tahu sendiri, saya kalau ceramah suaranya begitu-gitu aja, nggak bisa menirukan suara Zainuddin MZ, apalagi suara UAS, itu nggak bisa kita ya. Kita pakai suara kita sendiri aja. Tapi kalau dulu ikut lomba, maka ditiru gaya ulama-ulama kondang. Sahabat saya Allahyarham sudah wafat, dia selalu dapat juara setiap kali lomba. Kenapa? Suaranya mirip Zainuddin MZ. Tapi sayang sekali umurnya pendek ya, rahimahullah. Namanya saudara Andika ya, rahimahullah. Kapan saya mulai ceramah Pak? Setelah selesai kita beramal 40 hari berturut-turut, saya tidak tinggalkan takbir pertama sholat jamaah, nggak tinggalin, nggak pernah kita tinggalin 40 hari pertama. Pas saya waktu itu pakai kopiah haji, kopiah itu putih itu, tapi putih semua, bulat. Ketika jalan ke masjid, ada firasat nggak nyaman. Tahu-tahu ketika ada di depan masjid itu ada rumah yang kacanya full, saya kaget. Kok yang terlihat cuma kepala yang ada kopiahnya itu, kita nggak ngeliat badannya Pak. Kita mulai kaget. Itu bukan hantu ya, tapi ada firasat. Masuk masjid, umur saya 14 tahun untuk Masehi waktu itu, 15 tahun untuk Hijriah. Tahu-tahu khotibnya tidak datang. Apa kata pengurus? Razi, naik. Yaudah, itulah pertama kali khutbah. Nggak pakai gaya-gaya siapa ya. Jadi khotib bukan karena pengen, tapi karena ya emang saatnya Allah sudah takdirkan. Maka sampai sekarang nggak berhenti-berhenti ya. Bapak saudara makan Allah, jadi sebelum tafakkur zikir dulu supaya nggak liar Pak ya. Orang yang tafakkur dulu sebelum zikir, nanti dia menjadi takjub ke dirinya sendiri, bukan takjub kepada Allah Ta'ala ya. Ada lagi? Ada lagi? Ya ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita berzikir itu ada makam-makam di dalam kita menempatkan zikir supaya bagaimana gitu Ustaz? Ya, maqamat ya. Maqamat tentang zikir sudah ditulis oleh Imam Al-Harawi, kemudian disyarah oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di kitabnya Madarijus Salikin. Sebelum itu sudah ada Imam Al-Hariri, kemudian Imam Al-Kushairi, Risalah Al-Kushairiyah, menulis maqam-maqamat, tingkatan. Jadi roh kita itu punya kelas.
punya pencapaian. Nah, kita pakai kitab yang paling fenomenal ini, yang Madarijus Salikin karya Imam Salafiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Itu kitab tasawuf versi Imam Salafi. Silakan Pak dibaca. Kayaknya sudah ada terjemahannya ya. Dan penjelasannya sama seperti imam-imam yang lain. Ini unik tuh kitab. Madarij itu artinya maqamat. Maqam para salik. Salik itu orang suluk yang menuju Allah. Suluk artinya menuju Allah. Tapi suluk di Riau artinya apa? Orang yang itikaf ya. Itu bahasa Arab yang sudah Indonesia. Sama kayak halal bihalal, kan hasilnya silaturahim. Jadi itu bahasa Arab versi Indonesia. Enggak muhrim. Nah, itu bahasa Arab rasa Indonesia. Yang benar enggak mahram. Ya. Nah, banyak nih, kita ini banyak ngutip-ngutip ulama juga sama. Ulama bahasa Arab yang takut kepada Allah. Kalau ulama bahasa Indonesia yang penting bisa ceramah ulama. Ya. Apakah semua orang yang megang mic ini ulama? Belum tentu. Lihat dulu dia takutkah kepada Allah saat berorasi. Dia berbicara dengan kolbunya atau berbicara dengan hawa nafsunya. Dilihat itu aja Pak. Jadi adakah maqamat sufiyah, maqamat zikir, maqamat ahli rohani? Pas kita gabung-gabung kitabnya ketemu. Jadi sepakatlah antara ahli sufi dengan ahli salafi. Imam-imam sufi, Risalah Kusyairiyah, Ghazali, Hariri, Harawi, kemudian dilengkapi oleh, itu paling lengkap kitabnya. Madarijus Salikin itu kitab tasawuf ditulis oleh Imam Salafi. Tapi yang tidak faham tentang tasawuf itu sebenarnya apa, akhirnya menolak istilah maqamat. Maqamat itu boleh disebut station, ya, pencapaian spiritual, dan nggak boleh berhenti lama-lama Pak di situ. Harus terus. Maqam, semua maqam itu dimulai dari maqam istighfar, maqam taubah. Tanpa taubat nggak bisa jalan. Kenapa? Taubat itu penyucian, purifikasi. Kalau orang tidak ditobatkan dahulu, maka sholatnya tidak khusyuk, baca Qur'annya tidak ikhlas, zikirnya tidak nikmat. Seperti orang yang makan, lauknya bagus, lauknya nikmat, tapi tempatnya kotor. Bisa makan nggak? Nggak bisa makan. Jijik. Itulah kondisi orang-orang yang hatinya berpenyakit, dia jijik dengan zikrullah. Kita sebut nama Allah, tumben lo tobat, gitu ya. Kita pakai baju-baju untuk ke masjid, untuk sholat, atau kita pakai alat-alat tasbih, dia bilang apa? Wah, ini ahli surga datang. Ngejek terus. Orang-orang ini kasihan. Mereka itu kolbunya berpenyakit, kita kasihani, nggak usah dilawan. Nggak usah dilawan Pak. Kenapa? Kolbunya marid. Orang sakit dikasih rendang nggak enak, dikasih sop mau muntah. Tapi kalau orang sehat dikasih sop lahap, dikasih rendang habis, dendeng masya Allah ya. Apalagi Pak namanya yang dalam-dalaman itu gajeboh ya, gaji habis kayaknya ya. Itu kalau sehat, kalau nggak sehat muntah. Nah itulah kejadian orang-orang yang berkolbu marid. Fi qulubihim maradun, di kolbunya ada penyakit sehingga makanan kolbu dimuntahkan lagi. Nah penyembuh kolbu itu zikrullah, taubat, zikir taubat, istighfar ya, astagfirullah. Tapi istighfarnya bukan ngitung lagi Pak, istighfarnya itu ngitung dosa, ngitung dosa mata, dosa telinga, dosa itu yang dihitung sampai turun ke kaki. Diulang lagi dosa otak, isi pikiran, dosa kolbu, kesombongan, dosa merasa paling benar, merasa paling nyunnah, merasa paling merasa paling banyak ngurus masjid, hati-hati, ngerasa udah banyak ngabdi ke masyarakat, itu penyakit kolbu. Diistighfarkan dulu Pak, istighfarkan semua, baru dia bisa naik ke makom berikut. Kalau sudah lewat makom ini, maka mau dari mana dia bisa turun, bisa langsung ke puncak, bisa langsung turun, bisa kemana-mana. Yang penting punya dulu. Jadi makom pertama, makom taubah, itu makom yang Allah cintai. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah jatuh cinta kepada orang yang taubat. Maka kalau sudah jatuh cinta, Allah tarik kemana-mana. Dia lagi pengen syukur, dikasih harta, tambah syukur. Pengen sabar, dikasih sakit Pak, dikasih musibah ya.
Jadi adakah maqamat? Ada, di Quran ada semua. Maka cari saja ayat yang innallaha yuhib, sesungguhnya Allah cinta, wallahu yuhib, Allah cinta, itu maqam. Maka Imam Ghazali merumuskan maqam itu jadi sederhana: maqam taubat, maqam syukur, maqam sabar, maqam tawakal, maqam ada beberapa ya, tafakur, jadi nggak banyak. Diringkas dari semua maqamat itu. Imam yang diperdebatkan, yang kontroversial, namanya Ibnu Arabi. Ternyata penelitian saya, beliau ahli sunnah dan ahli hadis, menyebutkan lebih dari 500 maqam. Lebih dari 500 maqam. Bapak sudah sampai maqam mana, Pak? Maqam kubur? Ya. Belum ya? Maqam Ibrahim. Udah ya, maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim kan tempat berdiri. Contoh maqam itu yang ringkas sederhana lagi, maqam itu ketetapan qalbu. Ada satu lagi namanya hal, keadaan qalbu. Orang yang kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang nangis, kadang-kadang tidak, itu baru dapat hal. Namanya hal, kondisi nangis, kondisi khusyuk. Tapi belum permanen. Maka orang ini haus mencari ustadz, mencari imam yang bisa bikin dia nangis. Gitu. Ini yang terjadi pada Hamzah Fansuri di tahun 1500-an. Dia cari kemana-mana sampai ke Baghdad, orang Aceh, sampai ke Baghdad, ke Suriah, sampai ke Mesir, sampai ke Yaman, nggak ketemu. Ketemunya di mana? Di atas sajadah saat bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Ketemu di situ, rasanya baru muncul. Nah, baru dia jadi makom. Apa itu makom? Tanpa perlu dibimbing orang, dia sudah bisa merasakan khusyuk. Jadi Bapak Saudara makan Allah, jika ada ustadz atau teman ngomong khusyuk itu susah, apalagi ngomong khusyuk itu mustahil. Orang ini dia jangankan makom, hal khusyuk pun belum dapat. Jadi sebelum makom namanya hal ya. Ini jangankan makom, hal aja belum dapat, lalu berfatwa dengan itu. Terjadi dialog antara Ustadz Abu Sangkan dengan salah satu ustadz. Apa kata ustadz ini? Alim, bisa baca kitab. Khusyuk itu mustahil, Ustadz Abu. Apa kata Ustadz Abu? Berhenti jadi kiai. Berhenti ente jadi ustadz. Kenapa? Senjata ustadz itu sholat khusyuk. Rukun kalbunya ustadz, supaya rukun itu kan artinya yang bisa bikin berdiri. Ini arkan namanya Pak. Maka disebut rukun Islam karena dengan itulah Islam menjadi tegak. Rukunnya kalbu adalah khusyuk. Nggak ada khusyuk, berhenti jadi kiai. Benar nggak tuh? Maka heran juga saya ya, kok ada ustadz pinter baca kitab, jago mentafsir, hafal banyak hadis, mengatakan khusyuk mustahil. Berarti, nah ini kata kunci Pak, khusyuk itu bukan menerjemah, khusyuk itu bukan kemampuan baca kitab kuning. Khusyuk itu kebeningan kalbu dalam zikrullah. Itu dia. Dan tidak mungkin kalau nggak latihan. Coba lihat, orang baris berbaris kalau nggak latihan berantakan nggak? Kita lagi mau berbaris di hadapan Allah, kolbunya belum dilatih. Apa latihan kolbu? Cuma satu, zikrullah. Dan inti sholat itu zikrullah. Berarti sholat itu amal kolbu, bukan amal fisik. Fisik itu cuma terjemahan. Maka saya sangat kasihan sekali teman-teman yang memulai sholat khusyuk dari gerakan zahir. Jadi kaku, tangannya kaku, sujudnya kaku, naiknya kaku, jadi kaku. Dikira itu yang disebut tenang. Tuma'ninah bukan itu. Tuma'ninah dari kalbu. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, ketenangan tuma'ninah itu di kalbu, dan hanya dengan zikrullah. Jadi usahakan awal-awal datang ke masjid, habis sholat sunat, zikir dulu sebentar. Zikir apa yang paling gampang? Zikir la ilaha illallah, zikir ya hayyu ya qayyum, zikir apapun, zikir apapun yang bisa membuat kita connect kepada Allah, sehingga nanti Allah terasa di depan. Nabi mengatakan Allah saat seseorang sholat ada di depannya,
Hadis Imam Bukhari itu ya, amamu, ada di depannya. Padahal dia menyebutkan dirinya beristawa di atas arsy. Berarti ini yang disebut conditioning, mengkondisikan kalbu saat sholat. Jadi kalau sholat terasa Pak ngobrol dengan Allah, dan itu nikmatnya bukan main. Nah, lagi-lagi kita buat ilustrasi, ketemu dengan orang hebat, pengen nggak? Pengen ya, ketemu dengan artis, ustadz, ketemu dengan seniman, dan Allah menyebut dirinya maha seni. Apa ayatnya? Wallahu alladzi la ilaha illahu, yang itu al-musawwirul, al-musawwir di akhir surat Al-Hasyr. Al-musawwir artinya Allah maha punya seni. Musawwir itu artinya menggambar wajah, menggambar tubuh. Bayangkan Bapak Saudara makan Allah, ada yang punya anak atau punya saudara kembar, anak kembar, ada bedanya nggak? Siapa yang gambar menggrafis wajahnya itu? Itu Allah. Bapak punya anak, pernah buat gambar-gambar muka anak nggak sebelum lahir? Nanti saya pengen anak saya mukanya begini, hidungnya mancung ke depan, jangan mancung ke belakang, gitu bisa nggak Pak? Nggak bisa, ya. Allah yang buat, dan sebanyak itu manusia, semuanya beda. Jika kita bisa kagum ke seninya para seniman, dan kita bilang, wah ini keren ini ya. Kenapa kita tidak kagum ketika melihat seni Allah ketika membuat makhluk-makhluk ini, wajah-wajah ini. Banyak cara menemukan Allah. Memandang wajah aja bisa ingat Allah. Ada wajahnya yang sangar, ada yang lembut, ada yang wajahnya kayak serius, tapi kalau ngobrol ternyata lebih santai daripada orang yang berwajah santai. Ya, macam-macam. Bapak Saudara makan Allah, jadi itu maqamat, hal dulu baru maqam. Maka ada ungkapan, man lam yadzuq lam ya'rif, yang tidak pernah melewati, merasakan khusyuk, tidak mengerti maqam khusyuk, akan memustahilkan maqam khusyuk. Ya, yang tidak pernah merasakan maqam di atasnya lagi, ada lagi namanya maqam meninggalkan khusyuk, Pak. Di atasnya khusyuk namanya meninggalkan khusyuk, tapi lebih tinggi. Ada lagi tuh. Nanti deh kita cerita ya. Banyak tuh makam-makamnya. Sudah masuk syuruk? Oke. Syuruk mau pertanyaan saya, pertanyaan ini sudah cukup lama dalam diri saya, tentang ada seseorang yang mungkin orang menganggap dia guru, orang menganggap dia mungkin ahli zikir atau apa ini. Dan juga pernah saya baca di medsos, seorang kiai yang sudah dihormati orang, tapi mungkin dalam zikir, dalam apa yang pernah saya temui itu ada kajian, tapi kajiannya mungkin arahnya beda ya, mengkaji diri. Tapi pada saat Jumat, kita sama-sama Jumat, dia tidak ikut. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah ilmu saya yang kurang tentang itu, atau ada masalah dengan orang seperti itu? Malah dia yang yang dikenal oleh seluruh Indonesia, ada yang memviralkan seperti itu, Pak. Iya. Apa yang terjadi? Ini pertanyaan, ada kiai atau ustadz, buya, tuanku, ahli ilmu ma'rifatullah, ahli zikir, tapi nggak sholat Jumat, bahkan nggak sholat, gitu ya. Itu mah bukan ahli zikir, Pak, ahli zakar namanya ya. Nabi itu sudah naik tembus sampai ke langit sana, masih sholat nggak? Itu si ustadz udah tembus belum ke langit? Belum ya? Kalau ketemu yang begitu, Pak, tanya dia lagi. Kalau dia lapar, gak usah dikasih minum, gak usah dikasih air, minta aja ke Allah. Pakai ma'rifatullah aja makannya. Kalau dia bisa kenyang tanpa makan, saya cium tangan dia, Pak. Berarti dia sudah mayat hidup. Udah nggak di sini nyawanya sudah. Berarti emang dia nggak wajib lagi sholat. Kenapa? Dia udah mati. Orang mati wajib sholat nggak?
Hah? Nggak wajib sholat. Kalau sudah tidak makan nasi lagi, nggak makan air, minum air lagi, nggak perlu tidur lagi, nggak perlu nikah lagi untuk menikmati dunia, maka orang ini pantas untuk tidak sholat. Tapi Nabi sendiri mengatakan apa? Ana atqakum, aku paling bertakwa, tapi aku menikah, aku tidur dan aku bangun qiyamul lail, aku puasa dan aku juga berbuka. Itu Nabi, level tertinggi. Ada yang di atas itu. Dulu Abu Darda pengen begitu, ya, pengen gak makan-makan. Jadi setahu saya itu bukan ahli zikir, tapi itu ahli kebatinan. Bukan ahli ma'rifatullah, tapi ma'rifatus syaitan. Ya, gitu Pak. Ya. Tadi Ustaz menyebut Imam Salafi. Ya. Apakah sama dengan pemahaman Imam Salafi sekarang? Nggak tahu Pak. Tapi saya rasa ada beda, ya. Ternyata imam dengan pengikut itu bisa saja beda. Bisa saja beda. Contoh Imam Ibnu Taimiyah, Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam gelarnya, Imam Salafiyah. Imam Ibnu Taimiyah tidak mempermasalahkan orang pakai tasbih. Sedangkan Salafiyah sekarang mempermasalahkan orang pakai tasbih. Imam Ibnu Taimiyah terkadang pakai hadis dhaif, walaupun kemudian beliau punya pandangan sebaiknya hadis dhaif tidak dipakai. Ternyata Salafiyah sekarang nolak hadis dhaif. Tapi hadis dhaif yang mana yang maksud saya nggak tahu juga. Karena Syekh Albani pas pakai hadis dhaif. Hadis narok tangan di dada itu hadisnya dhaif. Disepakati kedhaifannya. Allahu Akbar. Tangannya agak tinggi, itu hadis dhaif. Artinya selevel Syekh Albani masih pakai hadis dhaif. Imam Ibnu Qayyim pakai hadis dhaif bahkan dalam bab akidah. Dalam kitab Hadil Arwah mengenai fananya neraka, dia mengatakan bahwa neraka itu nanti fana. Riwayatnya dhaif semua. Dhaif semua. Maka disitulah beliau ditentang oleh banyak ulama di zamannya. Apalagi Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah rahimahumullah, mereka berdua ini mengatakan kalau kirim bacaan nyampe ke mayit. Tapi Salafi sekarang nggak percaya, ya kan? Masih banyak Pak, masih banyak, ya, masih banyak. Dalam bab sholat aja kita kumpulkan banyak hal, belum lagi dalam bab-bab yang lain. Apalagi bab zikir. Imam Ibnu Taimiyah berguru kepada Ibnu Abi Amr, yang berguru kepada Ibnu Qudamah, Ibnu Qamah, murid dari Syekh Abdul Qadir Jilani, pendiri Tariqat Qadiriyah. Maka Imam Ibnu Taimiyah sangat menghormati Imam Abdul Qadir Jilani. Maka bahkan menyebutnya Sidi Syekh, tuan guruku Syekh Abdul Qadir Jilani, dan dengan gelar-gelar sufi, qaddasallahu sirrahu, doa-doa untuk para ahli zikir. Sebutannya itu di kitab Majmu' Fatawa 2 jilid. 2 jilid Ibnu Taimiyah menyebutkan pembahasan tasawuf, dan itu bagus sekali. Bedanya dengan tarekat apa? Di tarekatnya Ibnu Taimiyah, beliau tidak menggunakan zikir Allah, Allah, Allah. Bagi beliau itu bid'ah. Dibantah oleh ulama yang senior, Ibnu Athaillah, bahwa zikir Allah, Allah itu sunnah. Terjadilah dua tarekat yang berbeda. Tarekat Qadiriyah aliran Ibnu Taimiyah, kira-kira begitu. Jika benar takbirnya, jika salah kita nggak usah sebut, ya. Itu yang melahirkan kemudian tasawuf Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi imamnya tidak nolak tasawuf, tapi sekarang kata Ustadz Yazid, sufi tasawuf itu zindiq. Berapa kali dia ngomong itu? Zindiq. Zindiq artinya apa? Zindiq bahasa Persia mu'arrab, yang diarabkan artinya khuruj minat ta'ah, yang keluar dari ketaatan. Fasik, munafik. Itu kata beliau, ya. Saya nggak tahu apakah dia membaca dengan baik karya Ibnu Taimiyah ini, karya Imam Ibnu Qayyim ini. Bahkan sebelum mereka ada Imam Ibnu Qudamah mengikhtisar karya Imam Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi mengikhtisar kitab tasawuf nomor 2 terbesar, Ihya Ulumuddin. Judulnya Syarah Minhajul Qasidin.
karya Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini ulama-ulama salafiyah sebelum Ibnu Taimiyah. Maka kitab ini dipakai, mereka menyebutnya Tazkiyatun Nafs. Kok diganti? Imamnya nggak pakai itu kok. Ya, tapi boleh menyebut istilahnya Tazkiyatun Nafs. Tapi imamnya menyebut istilah tasawuf. Gitu. Jadi adakah perbedaannya? Ya positif ada, Pak. Positif ada. Gitu. Cukup ya? Ya. Alhamdulillah, Bapak, Saudara, ikhwan, akhwat fillah. Ada lagi? Mana nih orangnya nih? Oh, iya Pak Janel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ini kan kisah pribadi, kita kan pasti banyak dosa ya. Sama Pak. Zikir-zikir apa yang bisa membersihkan dosa-dosa kita asalnya, yang disebutkan pada zikir itu yang akan membimbing kita supaya hati ini lebih tenang. Iya. Ada kabar gembira juga kabar tidak mengembirakan ya. Ketika Allah memanggil di surah Tahrim, jadi pertanyaannya tadi, kita ini orang berdosa, iya, kita semua banyak dosa. Kita baru keluar rumah, mata kita sudah mulai dosa. Apalagi keluar yang lain-lainnya. Maka Allah Ta'ala memanggil. Yang dipanggil tobat itu bukan orang fasik, bukan orang kafir, tapi orang mukmin. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Saya baca ayat ini campur aduk gembira dan sedih. Gembira kenapa? Berarti orang beriman itu memang berdosa gitu. Dan Allah maafkan dan dipanggil tubu, tobatlah kamu, tobatlah kamu. Tobat nasuha itu bukan tobat sekali tobat, Bapak Ibu. Bukan tobat sekali tobat. Jadi tobat sambalado berulang-ulang itu yang sunnah. Itu yang sunnah. Bukan doyan maksiat, tapi doyan tobat. Maka kalau kita bahas innallaha yuhibbut tawwabin, sesungguhnya Allah cinta tawwab. Tawwab bahasa Arab pakai tasdid. Itu orang yang berulang-ulang dan candu bertobat. Karena dia merasa bermaksiat setiap saat. Oleh karena itu Imam Athaillah mengatakan terkadang maksiat yang melahirkan zillan. Zillan itu merasa hina, wastihqaran, merasa tidak pantas. Itu lebih baik daripada taat yang melahirkan rasa sok suci. Apalagi baru pemahaman sedikit, pemahaman sederhana udah merasa sok paling benar. Jadi sekarang mulai naikkan. Gimana praktisnya? Cara istighfar itu, astaghfirullah, ampunkan dosa mataku. Begitu. Astaghfirullah, ya Allah ampunkan dosa telingaku. Berapa kali kita melihat, kalau bisa diulang-ulang. Diingat-ingat. Kalau itu istighfarnya Pak, saya yakin yang ketujuh sudah nangis. Saya yakin ya, itu yang saya amalkan tiap hari. Astaghfirullah, dosa lisan. Diingat-ingat. Setiap kali ingat istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pasti kita akan pengakuan. Maka disebut oleh Nabi an-nanabu taubah. Orang nyesel nangis itu taubat. Ciri-ciri taubat ada penyesalan. Maka tidak benar kalau sudah taubat nggak mungkin maksiat, nggak mungkin. Orang yang taubat itu tidak ada jaminan dia tidak maksiat. Maka Allah buka kalimatnya tawabin. Jadi marilah menjadi orang yang doyan taubat, bukan doyan maksiat. Terjebak lagi, taubat lagi. Terjebak lagi, maksiat lagi. Wah, bukan gitu ya. Terjebak lagi, taubat lagi. Beda dengan orang-orang yang berputus asa kepada Allah. Ketika mereka terjebak, ya sudahlah, hancur-hancur sekalian, basah-basah sekalian, nggak mau. Ya, jangan mau. Itu orang yang terperdaya oleh syaitan, orang-orang yang sudah putus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rahmatillah atau min rahmatillah ya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jadi istighfarkan astagfirullah ya Allah, di otakku ini, di kepalaku ini tersimpan memori-memori yang jorok. Memori-memori maksiat, memori-memori porno, memori-memori yang tidak pantas ya Allah.
Ya semuanya, apalagi udah lama dipakai Pak. Udah berapa tahun Pak dipakai? 50 ya. Plus 50 plus ya. Sudah lama turun dari lidah, turun ke dada. Di dada ini banyak maksiat. Istighfar satu. Ya Allah, ampunkan dosa sombongku, dosa merasa kerenku, dosa merasa lebih alimku. Itu dibaca semua, insya Allah ada hujan lokal. Air hujan itulah yang dikatakan oleh Imam Ibnul Mubarak, semua tangisan itu riya dan sum'ah kecuali satu tangis, tangisan taubat kepada Allah, tangisan takut kepada Allah. Nah, di istighfarlah pintu tangisan itu didapat. Ya, nanti di lain waktu kita buat majelis zikir. Kita zikir Pak nanti. Zikir cara praktek taubat. Ya. Saya bukan orang yang suci. Saya banyak dosa. Tapi apa kata Imam Nawawi? Orang yang punya ilmu meskipun sedikit, ketika dia maksiat dia tahu jalan kembali pulang kepada Allah. Tapi jika dia tidak punya ilmu meskipun sedikit, ketika maksiat bingung mau pulang. Jalan pulang bingung, akhirnya putus asa kepada Allah, terjebak di maksiat terus. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan taubat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Kita doakan nanti, jangan lupa Pak, siang atau sore atau malam nanti salat gaib untuk Ustaz Arifin Ilham. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.